Info PKH dan BPNT hari ini, 25 Februari 2022. Tidak dapat surat undangan dari kantor pos. Apakah artinya tidak dapat BPNT lagi? Nah, mungkin ini adalah salah satu pertanyaan kalian juga ya. Kira-kira apa jawabannya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan langsung menjawabnya ya. Untuk para KPM PKH maupun BPNT, mohon untuk bersabar sejenak ya teman-teman. Tunggu saatnya tiba. Nah, karena pencairan ini baru dimulai ya teman-teman, belum berakhir. Saat ini pencairan PKH maupun BPNT itu bertahap. Dan untuk PKH direncanakan selesai pada akhir Februari 2022 ini ya. Nah, sementara untuk BPNT direncanakan selesai pada tanggal 5 Maret tahun 2022. Jadi masih banyak waktu. Dan ingat ya, ini secara bertahap, tidak serentak. Nah, sementara bagi yang sudah cair, alangkah baiknya disyukuri terlebih dahulu ya, berapapun yang didapat. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lewat bantuan sosial. Nah, tidak usah bingung ya teman-teman, kenapa saya belum dapat surat undangan ataupun belum cair bantuannya. Nah, berikut adalah kategori KPM yang akan menerima BPNT di tahun 2022 ini secara tunai. Yang pertama, KPM PKH lama yang mendapatkan bantuan BPNT dan tercatat masih aktif serta selalu cair PKH dan BPNT-nya di sepanjang tahun 2021 kemarin. Kemudian yang kedua, KPM BPNT murni lama yang dari awal jadi KPM selalu cair BPNT-nya, termasuk di sepanjang tahun 2021 kemarin. Kemudian yang ketiga, KPM yang tercatat sebagai KPM BPNT reguler dan tidak bermasalah ya teman-teman datanya. Nah, untuk BPNT reguler ini biasanya yang kemarin mendapatkan bantuan BPNT PPKM untuk kategori lansia dan penyandang disabilitas berat ya. Ini dimasukkan di BPNT reguler di tahun ini. Nah, sedangkan kategori di bawah ini adalah KPM yang tidak akan dapat BPNT di tahun 2022. Jadi yang pertama KPM yang berasal dari KPM BPNT PPKM. Kemudian KPM PKH validasi baru tahun 2021 kemarin. Kemudian yang ketiga KPM yang tercatat sebagai KPM BPNT COVID. Nah, jadi untuk KPM BPNT COVID adalah KPM yang merasa menerima BPNT di tahun 2021 hanya sampai dengan bulan Oktober saja. Nah, jadi itu adalah ketiga KPM BPNT yang tidak akan cair di tahun 2022 ini ya. Nah, sementara untuk KPM PKH maupun BPNT yang belum mendapatkan surat undangan dari kantor pos, mohon tetap bersabar ya. Selain penyalurannya secara bertahap, jadwal penyaluran ini sampai tanggal 5 Maret 2022. Jadi masih ada banyak waktu ya teman-teman. Dan pihak pos memiliki kantor cabang di setiap daerah, serta berhak menyalurkan bantuan BPNT secara tunai. Nah, karena dalam menyampaikan undangan, PT Pos juga harus melihat dulu titik lokasi penyalurannya ya, baik dari jadwal, tempat, hari, jam, dan tanggal penyalurannya. Nah, untuk surat undangan adalah syarat wajib yang harus dibawa saat pencairan, sebab dalam surat undangan tersebut memiliki scan barcode yang nantinya sebagai bukti KPM dengan di-scan barcode saat pengambilan bantuannya ya. Nah, jika sudah menerima sebesar Rp600.000 secara tunai, mohon KPM belanjakan sesuai kebutuhan pokok. Sebab nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan program BPNT tersebut. Nah, karena BPNT adalah program bantuan pangan non-tunai, jadi harus dibelanjakan sembako sesuai kebutuhan pokok KPM. Dan KPM bisa dibelanjakan dana bantuannya di mana saja ya, tidak wajib di e-warung saja. Nah, hal yang perlu diingat adalah saat melakukan transaksi atau belanja, ketika KPM belanja di e-warung ataupun di warung sembako maupun di pasar, itu tolong minta bukti pembelian ya teman-teman, atau notanya, atau setruk ya teman-teman,
dan tulis nama serta harga barangnya yang dibeli. Nah, karena suatu saat akan dimintai bukti tersebut ya teman-teman sebagai pertanggungjawaban kepada pusat mengenai penggunaan dana bantuan program BPNT. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk yang belum mendapatkan surat undangan dari kantor pos, jangan cemas terlebih dahulu ya, jangan khawatir karena pencairan ini secara bertahap dan masih banyak waktu sampai tanggal 5 Maret 2022. Nah, jika sampai tanggal 5 Maret belum mendapatkan surat undangan, barulah kalian langsung koordinasi dengan pendamping TKSK kecamatan masing-masing. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.